Baik, di antara jenis korupsi yang disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Abu Hamid As-Sa'idi, ista'malan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Jadi Nabi mengutus seorang laki-laki yuqalu lahu, yang biasa disebut dengan untuk mengambil harta zakat. Jadi biasa diutus seorang untuk mengambil harta zakat. Falamma qatima, maka ketika sampai, jadi ketika orang ini sudah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini mengatakan hadza lakum, ini untuk Nabi, wa hadza, dan ini adalah ilai, untukku. Jadi ini untuk Nabi, ini untuk Islam, ini untukku. Kenapa? Karena itu dihadiahkan oleh orang tadi untuk orang tersebut. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar fahamidallah wa asna alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri di atas mimbar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Nah, jadi ini adalah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada suatu peristiwa. Jadi ada suatu peristiwa karena beliau menjumpai ada orang ketika diutus di satu pekerjaan, tetapi kemudian dia mengatakan ini untuk negara, ini untukku, ini hadiah untuk diri saya. Maka Rasul kemudian berdiri naik di mimbar dan berkhutbah memberikan nasihat kepada para sahabat. Fa inni astamilur rajul minkum, aku mengutus orang di antara kalian, lalu dia mengatakan ini untuk Anda dan ini hadiah untuk saya. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi, apakah ketika dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, hatta ta'tiyahu, kemudian datang kepadanya hadiyatahu, hadiahnya, in kana shadiqan, jika dia orang yang benar. Wallahi, demi Allah, la ya'khud ahadum minkum syai'an bi ghairi haqq illa laqiyallah yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, jika salah seorang di antara kalian mengambil harta tanpa hak, mengambil sesuatu tanpa hak, melainkan akan bertemu kepada Allah dengan membawa hasil korupsinya tersebut pada hari kiamat. Jadi Nabi menjelaskan seperti itu. Itu artinya hadiah bagi para pejabat, hadiah bagi para pemungut pajak, hadiah bagi para pemungut zakat itu tidak boleh. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus orang untuk mengambil sedekah atau untuk mengambil zakat, ternyata orang tadi mengatakan ini untuk Anda, ini untuk negara. Ternyata ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena berpotensi merugikan baitul mal, berpotensi merugikan negara. Ya, sebagai contoh misalnya ada seorang petugas pajak. Ketika petugas pajak itu datang ke rumah di antara saudara kita, lalu kemudian orang tersebut menawarkan sesuatu. Pak, ini saya kasih hadiah, tolong pajak saya dikurangi. Kira-kira dikurangi apa enggak pajaknya? Dia dikasih hadiah. Mestinya pajaknya itu 2 miliar. Lalu dia mengatakan buat saja 1,5 miliar, Anda saya kasih 100 juta. Kira-kira dikurangi apa enggak? Dikurangi. Siapa yang rugi? Negara akan rugi. Baik, ini ketika kita berbicara tentang pajak sebagai bentuk rasionalisasi terhadap hadis ini. Lalu bagaimana kalau tentang zakat? Ada orang mau memungut zakat yang harusnya zakatnya sekian, lalu mengatakan ini Anda saya kasih, tolong zakat saya dikecilkan. Lebih-lebih lagi. Jadi lebih-lebih lagi. Sehingga Bapak dan Saudara, hal yang semacam ini berpotensi merugikan perusahaan, merugikan negara. Terlepas dari hukum pajak nanti ada pembahasannya sendiri. Baik, ada seorang pegawai kantor. Ada seorang pegawai kantor yang Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah, di kantor dia sudah digaji oleh negara. Sementara kalau dia di luar, dia sering dapat uang tambahan. Kira-kira dia lebih memilih kerja di kantor
atau memilih kerja di luar? Memilih kerja di luar. Maka pekerjaan di kantor terbengkelai apa tidak? Pekerjaan di kantor akan terbengkelai dan dia milih kerja di luar karena cari uang tambahan. Berarti merugikan kantor. Baik, sekarang kita buat rasionalisasi lagi yang lain. Kenapa Nabi melarang ini? Sebutlah seseorang bekerja di sebuah perusahaan. Sebut saja misalnya advertising atau percetakan. Dia kerja di perusahaan atau di satu percetakan. Ketika dia kerja di kantor, gajinya sebulan hanya itu saja. Tetapi ketika dia diutus oleh kantor, oleh perusahaan percetakan tadi untuk nyetak di perusahaan rekanan, maka pada saat yang sama perusahaan rekanan menawarkan, Bapak, ini diskonnya ditulis apa tidak? Lalu kemudian orang itu mengatakan tidak ditulis dan angkanya 10%. Kalau 100 juta, angkanya berapa? 10 juta. Maka pada saat dia di luar dengan tidak menulis tadi, dia sudah korupsi. Atau dengan mengatakan, ini karena Anda memasukkan order ke tempat kami, Anda saya kasih 10 juta. Kira-kira kantornya rugi apa tidak? Rugi. Kantornya rugi. Nah, sehingga Bapak dan Saudara, kalau ada perusahaan lain yang harganya lebih murah tapi tidak ngasih tip, lalu ada perusahaan yang harganya lebih mahal ngasih tip, kira-kira karyawan tadi milih ke perusahaan rekanan yang harganya mahal tapi dapat tip, atau harganya yang murah tidak dapat tip? Karyawan tadi kira-kira yang mahal. Kenapa? Itu naluri bisnisnya mestinya kalau ke tempat yang mahal itu merugikan perusahaan. Kenapa dia kok nyari yang tempat mahal? Nah, kalau loyal kepada perusahaan mestinya cari tempat yang murah. Nah, tapi dia tidak dapat tip. Nah, maka disinilah dia berpotensi merugikan perusahaan, sehingga ini tidak boleh. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buat ilustrasi yang kecil-kecilan lagi. Ada seorang pekerja bangunan di sebuah pengembang properti misalnya atau perumahan. Pekerja bangunan ini kalau beli di toko bangunan X, maka dia tidak dapat tip, padahal harganya lebih murah. Lalu ada toko bangunan Y, di toko bangunan Y tadi harganya sedikit lebih mahal, tapi dia dapat tip, dapat uang. Kira-kira kuli bangunan tadi milih dibeli di tempat yang mahal atau beli di tempat yang murah? Ya, beli di tempat yang mahal. Kenapa? Biar dapat tip. Berarti merugikan perusahaan tempat dia bekerja apa tidak? Merugikan. Nah, jadi disinilah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perilaku seperti itu, karena ini termasuk bentuk korupsi, kecuali atas seizin perusahaan yang mengutus dia. Kalau diizinkan boleh, silahkan kamu cari ke tempat yang mahal, yang penting kamu dapat tip. Nah, kalau diizinkan begitu boleh. Jadi silahkan, ya. Tapi tidak ada ya. Tapi tidak ada ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya mengatakan silahkan kamu cari ke mana saja, yang penting kamu dapat tip meskipun harganya lebih mahal, ya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, sehingga Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita larangannya untuk memberi atau menerima tip kalau kita sudah digaji oleh perusahaan, kecuali perusahaan tersebut mengizinkan. Misalnya tukang sapu. Tukang sapu ini biasa bersih-bersih, lalu kemudian ada pengunjung ngasih tip sama dia, tapi perusahaan mengizinkan, maka itu boleh. Karena si tukang sapu ini tidak mungkin merugikan perusahaan. Kenapa? Dia tetap nyapu di situ. Mau dikasih tip mau tidak, dia tetap nyapu di situ. Kira-kira ketika dia tidak dikasih tip apa tidak nyapu? Tetap nyapu. Ketika dia dikasih tip juga nyapu. Dan itu diizinkan oleh perusahaan. Maka itu boleh ya. Oh, luwih mempeng ya. Jadi luwih mempeng. Baik, ini ilustrasi saja kenapa memberikan menerima tip bagi pekerja yang sudah digaji itu tidak diperbolehkan dan termasuk korupsi.